Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Doa dan harapan saya Anda selalu dalam keadaan yang baik. Nah, teman-teman, seperti pada judul saya ya, membahas tentang berita yang viral belakangan ini, yaitu anak dari Bapak Ridwan Kamil, ya, anak dari Gubernur Jawa Barat, ya, biasa dipanggil Kang Emil. Anaknya dikabarkan hilang, ya, hilang di sungai di Swiss, ya saudara ya. Lumayan ya, menyedihkan, saudara. Kalau kita di posisi daripada Pak Ridwan, ya, mereka pergi ke luar negeri, Pak Ridwan Kamil kunjungan kerja ke beberapa negara, kemudian memboyong dan membawa anak dan istri, ya. Lalu kemudian terjadi sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan, ya. Anaknya yang sulung ketika berenang di sungai Swiss itu terbawa arus, ya, terbawa arus sampai kemarin, ya, terakhir, ya, belum ada penjelasan bahwa dia ditemukan, saudara. Saya mencoba mencari beritanya hari ini, kabar terbaru, tapi belum ada, ya. Kemarin sempat lihat diberitakan di snack video bahwa sudah ditemukan dengan kondisi selamat. Saya rasa, waduh, senang juga ya teman-teman, karena coba bayangkan ketika kita ada di posisi seperti itu, ya, buah hati kita, saudara. Kita pergi ke luar negeri dengan harapan menyenangkan anak, istri, sekaligus kunjungan kerja, tetapi justru malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Wow, sangat, saya mencoba membayangkan dan merasakan apa yang dialami oleh Pak Ridwan Kamil ini. Pasti sedih, sekalipun beliau masih mengerjakan beberapa tugas kunjungan yang ada di mana ya saudara, bukan di negara Swiss, ya. Jadi dia ada di negara yang satunya lagi, siapa namanya, negara, kok jadi saya lupa, ya. Jadi dia masih menyelesaikan tugas, lalu pada sore harinya terbang ke Swiss. Dia mendapatkan kabar anaknya hilang, masih menyelesaikan beberapa tugas. Wow, sangat profesional. Tapi saya rasa bahwa hatinya udah merasakan kesedihan yang mendalam. Kita sih berharap anak beliau bisa ditemukan, ya saudara, ya. Saya teringat seorang teman beberapa bulan yang lalu, ketika pergi berlibur di satu daerah, kemudian karena merasa bahwa anaknya sudah besar-besar semua, ya, jadi mereka mau menikmati kebersamaan berdua, suami istri, pulau yang terkenal itu di daerah timur kalau tidak salah, ya saudara. Jadi dia ingin menikmati kebersamaan, anak-anak sudah besar semua, dia ingin pergi berdua. Lalu kemudian mandi-mandi di laut, dan apa yang terjadi, suaminya itu, saudara, terbawa arus. Jadi mungkin air di bawah lautan itu arusnya kencang. Jadi terlihat di permukaan itu tenang-tenang, tapi ternyata arusnya kencang dan sudah banyak memakan korban. Dan suami dari teman juga ini, atau teman ini juga mengalami hal yang sama. Nah, saudara, itu menyedihkan, di mana ingin bersenang-senang tetapi justru malapetaka yang terjadi. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bahwa hidup ini adalah sebuah misteri, ya.
untuk sebagian orang. Tetapi ya kita harus menghadapi, kita harus kuat. Ya, keluarga-keluarga yang menghadapi musibah seperti ini ya harus kuat. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, termasuk Pak Ridwan Kamil bersama keluarga. Semoga anaknya ditemukan dengan keadaan selamat ya, saudara ya. Saya juga salah satu dari yang suka dengan kinerja daripada beliau ya. Bahkan ada teman yang sering mengatakan bahwa kamu mirip dengan Kang Emil, dipanggil saya Kang Emil. Nggak tahu mirip dari mana, saudara ya. Saya lihat nggak ada miripnya sedikit. Nah, jadi kita harus selalu siap sedia, kawan-kawan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Jangan pernah berpikir bahwa kita hidup di dunia ini lalu mempertahankan hidup kita. Tetapi bagaimana kita berdampak kepada orang lain selama kita masih hidup. Karena ada misteri-misteri. Bulan ini saya melihat banyak orang yang meninggal. Terus ada juga teman saya, teman lama, kecelakaan, ya, kemudian mungkin geger otak dioperasi. Saya kaget juga, sehat. Dan beberapa hari yang lalu saya lihat fotonya di media sosial, udah tidak ada, ya. Artinya saudara harus selalu hati-hati yang berkendara, jangan ngebut, gunakan semua perlengkapan keamanan, ya, supaya bayangkan kalau misalnya kita mengendarai motor, saudara, tidak pakai helm, jatuh sedikit aja, itu bahaya untuk kepala. Saya pernah kecelakaan berapa puluh tahun yang lalu, masih muda, masih darah muda, semangatnya membalap, saudara ya, dari satu kota ke kota yang lain, dan itu ngebut dengan tingkat tinggi dengan menggunakan kendaraan motor. Tapi kita punya peralatan itu, sudah helm itu yang standar ya, tertutup semua kepala, kita kancing semua dengan teman, saya berboncengan dengan teman. Waktu masuk di dalam jembatan itu jembatan angker ya. Jadi dari jauh saya lihat jembatan itu baik-baik saja, karena mungkin terhalang oleh kaca ya, kaca helm dengan pakai belum menggunakan kacamata saat itu. Jadi dari jauh saya lihat rata jalanannya, saudara, untuk masuk di jembatan itu. Dari jauh. Begitu masuk, ternyata jalanan itu bergelombang. Motor yang saya kendarai terangkat ya, saudara ya, terangkat. Teman saya yang di belakang itu terangkat naik. Waktu dia turun, tidak lagi duduk di sadel motor, tetapi sudah jatuh. Otomatis beban motor langsung berubah dan saya tidak bisa mengendalikan. Saya jatuh dan pingsan, saudara. Itu di dalam jembatan itu. Karena kita sudah menggunakan standar keselamatan, menggunakan helm, ya kepala aman. Walaupun di helm saya itu tergores di bagian depan, kalau teman saya itu bagian belakang. Nah, bayangkan saudara kalau tidak pakai helm, itu pasti hancur, ya kan? Walaupun tangan tubuh saya itu penuh dengan luka-luka ya, di perut, di lutut dua, di sini, semua saya pingsan. Nah, saya ditolong oleh beberapa orang yang penduduk di sekitar situ, dan dia bercerita bahwa setiap orang yang kecelakaan di tempat ini pasti lewat. Bahkan dia cerita bahwa 1 bulan yang lalu ada mobil juga kecelakaan lewat, semua penumpangnya habis. Jadi sungai angker, tapi saya masih ditolong dan diselamatkan. Nah, kita harus tetap hati-hati ya teman-teman. Mau kemanapun Anda yang berkendara, hati-hati. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah selalu mengandalkan Tuhan Sang Pencipta. Kalau saudara-saudara dari seiman Kristen, kita tetap berdoa kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Walaupun kematian bukanlah satu hal yang menakutkan, tetapi masalah kesempatan kita hidup di dunia ini ya. Oke saudara, semoga video ini bermanfaat untuk saudara. Dan kita berdoa Pak Ridwan Kamil bersama keluarga diberikan kekuatan, bahkan kita berdoa anaknya bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Amin, amin. Oke saudara, ini saja yang saya buat. Tetap waspada dan hati-hati. Salam untuk teman-teman semuanya.